Yeshua mengutuk pohon ara. Markus 11, 12 sampai dengan 14 dan ayat yang ke-20. Keesokan harinya sudah Yeshua dan 14 muridnya meninggalkan Betania. Yeshua merasa lapar dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun dan mendekatinya. Ia mendekatinya mendapatkan apa-apa dalam pohon itu. Tetapi pada waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja dan memang bukan musim buah ara. Maka kata kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yeshua dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara itu tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yeshua, "Rabi, lihat pohon ara itu yang kau kutuk itu sudah kering." Yeshua menjawab mereka, "Percayalah kepada Elohim." Haleluya. Haleluya. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjak dan tercampak ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetap percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Haleluya. Kita baca satu ayat lagi. Haleluya. Lukas 23 ayat 31. "Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Haleluya. Kita lihat lagi di Yesaya. Di kitab Yesaya 40 ayat 6 sampai dengan 8. Ada suara yang berkata, "Berserulah, jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apalagi Adonai mengembuskan dengan napasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Elohim kepada kita tetap untuk selama-lamanya." Haleluya. Saudara-saudara terkasih, haleluya. Salam untuk kita semua. Hari ini firman Tuhan hari ini tanggal 21 Oktober 2022 bersama saya dari yang berada di wilayah Deyai Dogiai, Deyai Paniai, Deyai Papua Tengah, Kepulauan Papua. Saya kembali memberitakan apa yang sedang Bapak Yeshua lakukan terhadap 12 suku Israel dan juga suku bangsa yang mengutuk Israel. 12 suku Israel Papua dan bangsa yang mengutuk Israel. Haleluya. Terutama juga orang Indonesia. Orang Indonesia itu di mana? Orang dari luar Papua. Dari Sabang hingga Amboina. Haleluya. Apa yang Tuhan sedang katakan pagi ini yang saya mau beritakan. Dengan demikian saya harap mereka, saudara-saudara saya seiman di mana saja Anda berada, termasuk yang dari orang Papua, khususnya orang asli Papua yang ada dalam Papua, luar Papua, dan juga yang ada di berbagai negara harus menyatakan amin. Dengan Anda menyatakan amin, maka kita orang Papua masuk diberkati, orang asli Papua. Tetapi orang bukan asli Papua yang mengutuk orang Papua, haleluya, Tuhan balik bikin pembalikan sama mereka. Haleluya. Baik, saya akan masuk dengan Rema dan Logos. Tadi dasar firman Tuhan saya sudah bacakan. Sekarang saya akan membacakan, saya akan masuk dengan kesaksian. Kesaksian, haleluya. Jadi kita lihat kesaksian ini saya begini. Seperti tadi malam sekitar jam 12 itu, ya saya bersama dengan saya terbangun sekitar jam 12, setengah 12.
Jadi tiba-tiba saya lihat anak saya belum tidur. Jadi saya harus bangun untuk kasih tidur dia. Tiba-tiba mau kasih tidur dia, tiba-tiba ada bunyi binatang yang kecil depan jendela. Jadi binatang ini dalam bahasa itu megadeto, megadeto. Kalau ini binatang dia bunyi itu mendatangkan nanti kita macam tidak dapat apa-apa macam kena kutuk begitu kering. Ya. Jadi setelah itu malam berdoa itu selesai, tidur pagi baru kami berdoa lagi tanya Tuhan. Tanya Tuhan tentang itu. Jadi Bapak belum kasih tunjuk awalnya tentang binatang yang tadi malam dia bunyi ini. Nah, megadeto ini. Nah, nanti pagi baru kami berdoa. Begini, Tuhan bilang begini. Sekarang itu ada orang yang sedang mengutuk kamu di di tempat kerja kamu. Baik itu mau ketemu dengan bupati atau apa saja sedang dikutuk. Jadi waktu kami berdoa tanya Tuhan, ini ada apa lagi orang menutup saya dengan ilmu apa lagi sehingga macam saya mau ketemu dengan bupati atau ketemu dengan ini orang yang tadi dengan gubernur dan lain-lain sudah macam-macam jauh begitu. Lalu Bapak perlihatkan, Bapak beritahukan itu dong pakai ilmu kayu kering. Ilmu kayu kering. Kami berdoa tanya Tuhan, ilmu kayu kering itu dimiliki oleh bangsa mana? Baru Tuhan bilang itu semua bangsa di bumi memilikinya ilmu kayu kering itu. Nah itu nanti ilmu mereka baku kutuk. Sedangkan yang sekarang dong pakai untuk tele saya di kantor itu apa ilmu apa? Baru Tuhan bilang itu ilmu dari ilmu kayu kering dari Jawa Timur, dari tanah Jawa. Jadi hampir semua bangsa-bangsa itu punya ilmu kayu kering. Ya, lalu kami berdoa. Kami mulai berdoa cabut itu ilmu kayu kering dari Jawa Timur itu mulai cabut. Tuhan mulai cabut itu barang itu lipat itu. Haleluya. Dia mulai cabut dari dia akar-akar itu, dari bawah akar-akar dia mulai kering ke atas sampai dari daunnya semua mulai kering. Kering baru itu mulai dicabut, dibakar, dimusnahkan dia punya kata-kata mantranya, berapa semua dibakar selesai. Lalu yang beroperasi di wilayah Papua ini punya juga, kami masuk doa dari dia punya duluan baru semua seluruh Papua mulai dicabut oleh kuasa Tuhan. Baru kami tanya, itu ilmu itu bagaimana? Baru Bapak bilang begini. Coba kamu baca di 1 Korintus ini. Markus 11 itu. Di situ Markus 11 Yesus mengutuk pohon ara. Karena pohon ara ini tidak menghasilkan buah yang baik. Haleluya. Untuk Yesus makan. Sehingga ketika Yesus bilang bahwa pohon ini tidak akan menghasilkan buah lagi, maka keringlah pohon itu seketika. Besok pagi Petrus dan murid-murid Yesus mereka lewat, Petrus bilang, Yesus, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Haleluya. Haleluya. Jadi pohon ara yang sudah kering. Haleluya. Jadi itu ibarat seperti itu. Nanti terus kami berdoa lagi bongkar rahasia ini, rahasia durhaka neraka ini. Lalu Bapak bilang begini, hampir orang Papua itu dikutuk ya. Waktu kami berdoa yang dari Surabaya punya, dari Papua punya, kami boleh cabut begini, Tuhan cabut yang dari Papua punya juga dengan yang dari Surabaya punya, dan seluruhnya punya yang sedang bermain di atas Papua itu dicabut semua, dibakar habis dengan akar-akarnya. Kami masuk doa lagi begini, Tuhan bilang itu sekarang cabut dia punya akar-akar kutukan di atas yang sudah lama di atas Papua, dari orang yang pendatang dari luar Papua mengutuk orang Papua, baik itu mau Papua merdeka, mau dapat uang otonomi khusus, mau dapat jabatan, mau dapat ini semua itu mereka pele dengan dong punya ilmu-ilmu. Mereka kutukan-kutukan dalam bahasa Arab, bahasa Hindu, bahasa Buddha, bahasa mantra. Mereka kutuk orang Papua. Haleluya. Jadi semua kutukan A sampai Z itu Tuhan cabut semua. Dibakar, dicabut semua lalu dibakar. Lalu Bapak bilang begini, waktu kami berdoa, dari orang Papua punya juga dicabut barang ini. Dicabut. Baru Bapak bilang begini, itu yang tadi malam bunyi barang ini, tadi malam binatangnya dia bunyi, itu dia kasih kode supaya kamu orang Papua juga cabut, di sana punya juga cabut, semua dicabut supaya Papua hari ini lepas dari semua bentuk kutukan. Jadi orang Papua tidak bisa menikmati otonomi khusus, tidak bisa kabupaten dekat-dekat, ke provinsi dekat-dekat, tetapi orang Papua tidak bisa mendapat itu karena orang pendatang dong masuk dan dong punya kutukan dengan ilmu kayu kering untuk mengutuk untuk orang Papua.
dalam apa saja, baik itu dalam bentuk rohani, bentuk jasmani, bentuk Papua Merdeka, juga bentuk yang berkat-berkat yang lain, itu mereka kutuk habis-habisan. Saudara-saudara terkasih. Dengan apa? Ilmunya terlalu banyak. Jadi waktu kami mengadu masalah ini ke pengadilan Yosua, bro, Yosua mulai cabut barang itu semua, bro. Firman Tuhan langsung keluar dari Bapak bilang begini. Dari Bapak Yosua itu bilang begini. Ada suara yang berkata, suara firman Tuhan bilang begini. Nah, mereka itu orang pendatang, maksudnya mereka orang pendatang yang bermain dengan ilmu di atas tanah Papua ini. Itu mereka itu sama seperti ya, kayu kering, sama seperti kayu kering. Mereka akan kering perlahan-lahan, lalu daun mulai layu, mulai gugur satu persatu, bunga kuncup akan kering dari tanah ini. Haleluya. Lalu kenapa kan berdoa lagi, tanya Tuhan? Ya itu karena orang Indonesia itu sudah kutuk orang Israel. Indonesia itu sudah kutuk orang Israel, dan Indonesia itu sudah kutuk orang Papua. Orang Papua, Israel itu orang Israel, Papua semua sama-sama. Baik orang Papua. Terus mereka juga sudah mengutuk banyak orang Kristen. Sehingga sekarang ini Tuhan bikin pembalikan bahwa nanti mereka mulai kering, gugur daun satu persatu orang Indonesia. Nah, ya. Nah, Bapak bilang begitu. Jadi kutukan itu didatangkan dari sendirinya, diri sendiri, bukan orang Papua, tapi dari orang Indonesia itu sendiri. Juga orang Papua juga, kalau mereka bikin pegang barang-barang begitu, ya mereka sendiri yang mengutuk dirinya sendiri. Jadi itu makanya semua orang harus taat kepada firman Tuhan, harus hargai. Kalau tidak baku hargai, kalau langgar firman Tuhan, ya itu sudah. Jadi Tuhan bilang begini, nanti mereka itu seperti rumput kering, seperti bunga gugur. Bapak bilang begitu. Jadi kami bacakan tadi firman Tuhan tadi itu, ada suara yang berkata berseru. Jawabnya, apakah harus kau serukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput kering, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Nah, apabila Tuhan mengembuskan napasnya, dengan napasnya, sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Elohim kita tetap untuk selama-lamanya. Ya, ini ayat ini. Ini bangsa yang, atau ya bangsa Babel yang menawan orang-orang Israel yang ada di pembuangan seperti kita orang Papua yang ada di pembuangan pada saat ini. Orang Papua tidak bisa berpikir apa-apa karena barang ini. Haleluya. Kalau hari ini Bapak di surga sedang melihat ini, dan hari ini sudah dicabut dengan akar-akarnya. Kutukan ini sudah mulai dicabut dan Tuhan bikin pembalikan. Jadi bangsa-bangsa Babel yang mengutuk orang Papua ini, itu mereka sendiri akan kering, layu. Dan pohon itu sudah mulai kering. Saudara-saudara terkasih. Nah, kita lihat kenapa dari Papua punya, kami tanya bangsa lain pun sabut, kenapa Papua punya Papua punya juga sudah mulai cabut. Kita lihat di sini. Kenapa Papua juga kena? Ya, Papua juga kena karena Papua itu yang orang Papua sudah menyalibkan Yosua. Nah, kita lihat di Lukas 22 itu, di situ 23. Lukas 23. Ya, di Lukas 23 di situ dibilang begini. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Nah, kayu kering itu siapa? Itu bangsa-bangsa. 2021 raja-raja itu mereka sepakat untuk Yesus harus disalibkan di Papua. Nah, berarti bangsa-bangsa lain itu sudah kena kutuk ini. Kutuk kayu kering. Tapi iblis dia pakai kutuk kayu kering untuk bikin menyiksa lagi yang sesama bangsa-bangsa lagi. Haleluya. Nah, ini yang sudah dicabut. Orang Papua juga punya, orang Israel Papua juga punya, sudah dicabut dari ini. Hari ini sudah selesai. Haleluya. Ketika firman Tuhan keluar itu sudah selesai. Lalu Tuhan bikin pembalikan. Pembalikan ke siapa? Israel di Yerusalem sana dan Israel di Papua itu diberkati. Diberkati. Sedangkan yang bangsa-bangsa yang mengutuk Israel di Papua dan Israel di Yerusalem, itu mereka mengenai kutuknya mengenai batu kepala mereka sendiri, saudara-saudara. Jadi baru kami ada menyanyikan satu lagu yang menyatakan tentang begini. Ini apa ini?
tentang apa ini? Oh, hidup manusia pendatang di tanah Papua seperti rumput layu, datanglah anginlah, gugurlah daunnya, hilanglah kembangnya, datanglah anginlah, gugurlah daunnya, hingga hilanglah kembangnya. Lagu ini mulai keluar, saudara-saudara. Oh manusia pendatang yang hidup di Papua seperti rumput yang kering. Datanglah angin timur, gugurlah daunnya, hilanglah kembangnya. Lalu kami melihat itu pohon itu mulai kering. Pohon itu mulai kering. Haleluya. Para bapak bilang begini, itu orang pendatang di Papua itu semua akan kering, layu, dong punya ilmunya akan gak layu hari ini, mulai kering dan mereka akan layu, lalu mereka akan kembali kepada dong punya bangsanya sendiri. Dong keluar dari Papua. Haleluya. Saudara terkasih, harus kamu katakan amin. Hai orang Papua yang di mana saja Anda berada. Kita punya Yahshua Amasya Adonai sedang melihat penderitaan orang Papua dan sedang mendengar doa-doa orang Papua. Haleluya. Dan Bapa sedang membuat pembalikan pada saat ini, saudara-saudara terkasih. Haleluya. Jadi manusia yang pohon ara yang tidak menghasilkan buah, artinya itu lambang dari manusia yang tidak hidup takut akan Tuhan. Sudah melakukan 10 perintah Yahweh, lalu mereka melakukan pembunuhan, pembantaian, bilang pencurian, perampok, bilang ke tanah Papua itu milik orang Indonesia punya, orang pendatang punya. Tidak, itu namanya perampokan, pencurian, membunuh orang Papua sembarangan di atas tanah Papua. Nah itu kan orang yang melakukan sama dengan orang yang tidak menghasilkan buah yang baik. Bangsa yang tidak menghasilkan buah yang baik di atas tanah orang. Haleluya. Nah ini yang nanti disebut dengan pohon yang kering dan layu. Haleluya. Jadi karena tidak ada buah-buah di sana. Haleluya. Mereka tidak takut akan Tuhan di atas tanah Papua. Mereka hidup itu sembarangan, penuh dengan ilmu hitam putih dukun santet, membuat orang Papua itu diajar menjadi ini semua. Mereka kembangkan mereka ilmunya mereka untuk membuat orang Kristen itu di Papua itu menjadi ini dan itu. Bapa di surga tidak tinggal diam, saudara-saudara terkasih. Bapa meniupkan angin Roh Kudus yang akan berhembus untuk mengiringkan pohon-pohon dan dari Babel ini kering semua, saudara-saudara terkasih. Haleluya. Nah, itu firman Tuhan yang Tuhan beritahukan kepada kami, dan hari ini kami berdoa selanjutnya itu dalam doa kami selanjutnya itu Bapak bilang begini. Bapak Yahshua Amasya Adonai bilang bahwa kita bisa mendengarkan hasil rekaman doa atau cuplik sebagai berikut. Setelah kami berdoa selesai itu Bapak mencabut semua selesai, sudah bakar, baru bangsa pendatang itu akan seperti pohon kering. Karena apa? Mereka berdagang di Papua pakai ilmu-ilmu semua. Baru dong kutuk orang Papua punya usaha. Mereka mau duduk di jabatan semua dong pakai ilmu. Mereka mau ambil uang otonomi orang Papua itu mereka pakai ilmu semua. Ilmu-ilmu kayu kering dan lain-lain. Mereka membuat Papua supaya jangan merdeka itu dong pakai ilmu kayu kering. Dong pakai semua ilmu, dong tanam di PBB, dong tanam di mana-mana. Saudara-saudara terkasih. Dan itu yang tadi sudah dicabut, saudara, itu sudah diselesaikan. Lalu kutukan itu kembali menimpa kepala batu mereka sendiri. Kepala mereka sendiri, saudara-saudara terkasih. Mereka itu siapa? Yaitu bangsa-bangsa yang melakukan kejahatan di atas tanah Papua. Bangsa-bangsa pendatang dari luar Papua yang masuk ke Papua. Saudara-saudara, haleluya. Jadi mereka mau bunuh orang Papua dengan berbagai cara, itu semua pakai ilmu-ilmu gaib. Ilmu-ilmu itu semua sudah cabut, saudara, sudah selesai. Dengan demikian kita berharap supaya semua orang di Papua, orang-orang asli Papua, semua hamba-hamba Tuhan harus berdoa. Berdoa peperangan, berdoa terus supaya ini betul-betul dia musnah di atas tanah Papua. Dan mereka itu yang kembali, mereka kutuk-kutuk orang Papua, semua kutukan itu biar kembali mengenai mereka semua. Mulai dari hari ini sudah mulai terjadi. Saudara-saudara terkasih. Haleluya. Ya.
Setelah itu kami berdoa lagi, lalu Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit. Tingkap-tingkap langit itu apa? Berkat rohani mulai terbuka, berkat-berkat jasmani mulai terbuka. Haleluya. Maka nubuatan, ada seorang hamba Tuhan bernubuat di atas tanah Papua, tokoh karismatik. Dia menyatakan bahwa ketika pintu-pintu ekonomi, politik, keuangan, dan pintu-pintu rohani dipegang oleh anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan di atas tanah Papua, maka Papua akan menuju kepada satu tanda heran yang lain, kepada satu tanda yang lain. Satu mukjizat kepada satu mukjizat yang lain, satu perbuatan ajaib kepada satu perbuatan ajaib yang lain. Karena Papua adalah sejatinya adalah Israel. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, haleluya. Kita orang Papua, jauh di Papua Misrai dan juga jauh di Yerusalem Israel sana. Haleluya. Sama-sama adalah sama-sama sedarah sedaging. Beda kulit, hanya beda rambut, beda kulit yang dibuat oleh Bapa sendiri dengan rancangan yang indah. Dalam rancangan yang indah. Saudara-saudara terkasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, itu saja yang saya sampaikan, dan biarlah Tuhan memberkati semua orang asli Papua, Tuhan memberkati tanah Papua, Tuhan memberkati semua usaha tanah Papua. Haleluya. Tuhan memberkati semua perjuangan orang Papua. Haleluya. Salam, dan Bapa tidak pernah meninggalkan kita. Yesus tetap ada di kepala barisan. Saya harap semua orang-orang asli Papua yang sedang berjuang di mana-mana saja itu harus ingat bagaimanapun apapun kita melakukan dosa atau apapun kita melakukan apapun. Haleluya. Penderitaan adalah apapun. Tetap ingat Yesus. Yesus ada di atas tanah Papua. Yesus sedang memulihkan perkara besar di atas tanah Papua untuk rancangan yang indah bagi orang Papua. Saudara-saudara terkasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap ingat Yesus Amasya Adonai, Raja orang Papua. Dia orang Papua asli, Yesus Amasya Adonai. Dilahirkan oleh orang Papua, jauh di Misrai. Salam, saudara-saudara terkasih. Yahushua Amasya Adonai memberkati Anda. Kemuliaan bagi Bapa di tempat maha mulia. Kami percaya Bapa, apa yang kami minta doakan, kami percaya, bakal katakan dalam doa itu semua sudah terjadi tadi. Dan firman-Nya dan kesaksiannya saya sudah sampaikan dalam channel ini. Setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, baik hamba-hamba Tuhan di seluruh tanah Papua, orang asli maupun juga para umat Tuhan yang ada di seluruh tanah Papua, mereka menyatakan amin. Sehingga Bapak terima kasih karena Bapak dan membela perkara orang Papua dalam nama Bapa, sehingga Papua sedang menuju kepada pemberkatan dan Tuhan sedang membuat pembalikan. Musuh-musuh orang Israel Papua Yahudi, Bapak Tuhan membuat pembalikan mulai terjadi hari ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Amasya Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin.